Setelah berhari-hari tertekan, hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun di Rut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Hari ini IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari terakhir. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat meminta Direksi Bursa Efek Indonesia memperbaiki transparansi pasar saham seperti yang diminta MSCI. Bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham, sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih, saya udah cek dengan Ketua OJK tadi, dia clear akan membereskan semua yang disebutkan di MSCI tadi. Kemarin IHSG dibuka ambruk hingga 8% ke level 7.654. Perdagangan pun sempat dihentikan hingga 2 kali untuk menjaga harga pasar. Namun IHSG ditutup menguat di level 8.232 setelah OJK dan BEI menyatakan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambut baik mundurnya Dirut B dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anjloknya IHSG. Terlebih lagi, Iman dinilai tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI sehingga IHSG mengalami koreksi yang mendalam. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggaknya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata pemirsa, tidak hanya di Rut Bursa Efek Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan ADK OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi juga mundur hari ini. Happy Friday, Pak. Ya, Ketua OJK juga mundur. Mahendra menyatakan pengunduran dirinya dan Inarno dari jabatan mereka merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan pengunduran diri ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas fungsi kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. 2 hari rontok dilanda isu dan curiga, reboundnya IHSG seolah menjadi napas baru bagi pelaku bursa. Tapi keputusan Dirut B dan Ketua OJK untuk mundur ini mengubah arah sentimen seketika. Akankah kepercayaan pasar benar-benar pulih atau justru kembali terluka? Kita bahas bersama dengan pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Yanuar. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Yanuar, kita tahu bahwa tadi disampaikan IHSG memang sempat ambruk 8% di 7.654 dan sekarang ada kenaikan. Tapi informasi tentang petinggi mundur IHSG makin kabur, apakah ini benar demikian adanya, Mas, menurut Anda? Oke, sebelum saya menjawab itu ya, saya ingin menjawab dulu apa sih yang diperkarakan tentang menggoreng saham. Ya, jadi silakan. artinya
harga saham digoreng. Silakan. Nah, harga saham kalau dia turun secara masif besar dalam satu hari, di bursa negara manapun ada yang dikenal dengan circuit breakers. Jadi artinya circuit breakers itu adalah titik maksimum penurunan indeks saham di bursa tersebut. Ya, di kita kan ada di 8% dan sebagainya. Nah, sekarang karena circuit breakers terjadilah auto halting, diberhentikan secara sistem. Tapi saya ingin mengingatkan ingatan kita bahwa kejadian hari ini bukan kejadian pertama. Kejadian pertamanya terjadi di Maret 2025. Sama juga terjadi 2 kali auto halting. Ya. Dan kemudian di tahun ini juga terjadi 2 kali auto halting. Nah, sekarang dalam prinsip tata kelola yang namanya circuit breakers, Ya. itu tidak bisa dihentikan lewat intervensi suspensi jika ada informasi yang mendukung. Nah, di sini kita baca dulu peristiwa dengan seksama. Ketika di Maret 2025 itu juga setelah indeks di bulan Februarinya naik ke atas, ya, kemudian muncul yang namanya rilis dari Morgan Stanley Research ini, MSCI, ya. Pada waktu itu MSCI mengatakan dia melakukan rebalancing portofolio di Indonesia dari posisi long ke posisi short. Artinya apa? Artinya MSCI di bulan Maret 2025 mengatakan bahwa kalau mau main di bursa Indonesia, posisinya adalah cari dari trading gain, bukan dari dividen, ya. Nah, di situ ya kalau kita perhatikan ya, artinya ya, sinyalnya adalah transaksi portofolio yang ditempatkan dalam indeks MSCI di bulan Maret 2025 adalah spekulasi, bukan yang sifatnya long term. Nah, isunya pada waktu itu adalah karena merasa Indonesia punya tekanan fiskal terkait dengan penerimaan negara yang turun. Nah, sekarang kalau kita lihat apa peran dari Bursa Efek Indonesia, apa peran dari Otoritas Jasa Keuangan. Apa perannya? Kalau berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, kalau informasi itu adalah informasi tidak benar atau dalam bahasa publik hoax gitu ya, maka bursa berhak menghentikan sebelum kena circuit breakers. Artinya bahwa masyarakat ataupun publik investor diberikan informasi yang tidak valid. Tapi dari sisi substansi informasinya memang tidak bisa dibantah. Tadi sebelumnya juga Cindo menayangkan pernyataan Menteri Keuangan bahwa dari sisi ekonomi tidak ada masalah. Tapi pada waktu Maret 2025 pun tidak bisa dibantah, kan pada waktu itu juga APBN kita mengeluarkan memang penerimaan negara turun. Setelah 2 kali kena auto halting, indeks tuh naik lagi ke atas. Sampai akhirnya di Agustus dalam puncak naik itu, MSCI itu kemudian mengeluarkan lagi yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tadi, mengeluarkan pertanyaan tentang yang namanya free float ataupun sebaran saham publik. MSCI juga mengatakan bahwa saham publik itu adalah nomini. Indeks di bulan September terjadi koreksi, tapi tidak sampai auto halting. Ya, tidak sampai kena circuit breakers. Di bulan Desember akhir sampai dengan kemarin Januari dikerek besar-besaran ke atas. Setelah sampai ke harga puncak, MSCI kemudian mengeluarkan rilis yang dikatakan MenQ tadi. Apa yang dia tanyakan di September jadi follow up sehingga MSCI mengatakan bahwa dia akan menurunkan rating. Satu yang ingin saya gambarkan lewat Sindo ini terlepas dari informasinya adalah informasi yang benar, sehingga tidak bisa masuk ke pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, sehingga dibenarkan sampai ke kena koreksi tajam. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini terpola. Jadi setiap indeksnya kemudian dinaikkan ke atas, terpola keluar informasi yang tidak bisa dibantah kebenarannya, tapi kan terpola. Setelah itu turun banyak, setelah itu naik lagi ke atas, kemudian muncul lagi informasi, ini terpola. Nah, jadi artinya kalau sekarang kita mau fokus, apa kesalahan dari Bursa Efek Indonesia sebagai tier pertama dalam hal pengawasan bursa? Harusnya bursa ketika di Maret 2025 melaporkan kepada OJK apakah antara informasi dan harga saham yang dibentuk itu ada memenuhi unsur
transaksi tanpa perpindahan kepemilikan terkait dengan free float, apakah juga itu terjadi yang namanya transaksi menguntungkan pihak tertentu? Nah, itu kan harusnya dilaporkan. Nah, kalau itu dilaporkan, berarti kan penegakan hukum terkait dengan saham gorengan yang menggoreng-goreng itu terhadap pelaku yang memang punya kaitan antara informasi, mendahului informasi sebelum informasi itu keluar mereka naikin harga sahamnya ke atas. Setelah informasinya keluar, mereka ngambil posisi di bawah dengan harga diguyur ke bawah. Nah, itu apakah itu yang dimaksud kelemahan OJK gitu ya? Menurut saya kalau kita bicara hal seperti itu, gitu ya, ini memang OJK sejak OJK berdiri, menurut saya memang lemah dalam hal litigasi, dalam hal penegakan hukum. Dari artinya bahwa penegakan hukumnya itu sangat lemah, bahkan bukan hanya terkait dengan auto halting dan sebagainya. Nah, saya ingin fokus aja gitu, fokus dalam artian apakah sekarang ramai-ramai mundur ini ada kaitannya dengan jadi sentimen positif. Ya. Saya ingin mengatakan di Maret 2025 setelah 2 kali berturut-turut kena circuit breakers, penurunan tajam, indeks kemudian naik lagi, tapi kemudian keluar lagi informasi turun lagi. Jadi artinya memang kita menjadi sasaran empuk goreng saham itu tadi. Nah, sekarang kalau kita mengkaitkan mundurnya Dirut Bay, mundurnya ketua OJK, mundurnya kepala eksekutif pasar modal, besok yang kita ramai-ramai mengatakan itu sentimen positifnya, menurut saya bejana yang tidak berhubungan. Dalam artian bahwa secara teknikal setelah turun panjang ini memang juga akan terjadi akumulasi lagi, didorong ke atas, tapi mungkin dugaan saya di Maret nanti akan keluar lagi informasi apa, di ini informasi apa. Nah, sekarang terkait dengan momentum apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kalau kita serius dengan sekarang pengunduran diri ini, ya silahkan pemerintah dalam hal ini kan sesuai dengan Undang-Undang OJK, artinya kan Menteri Keuangan harus membentuk panitia seleksi dan sebagainya untuk penggantian ketua OJK ini, kemudian dipilih DPR, ya pilih figur yang memang bisa mengatasi litigasi, artinya yang bisa melakukan yang namanya penegakan hukum. Artinya kita konsentrasi dalam satu titik. Begini loh, saya tidak dalam posisi mengatakan bahwa MSCI itu yang MSCI informasinya sekali lagi, informasi yang dikatakan MSCI adalah informasi yang valid dan benar. Tapi saya ingin mengatakan juga terkait dengan dikeluarkannya timing ketika indeksnya sudah naik tinggi, kemudian timing informasi dikeluarkan, saya tidak bisa memungkiri ada kaitan antara menggoreng informasi yang valid dengan posisi yang menciptakan harga di bursa. Dan saya ingin mengatakan begini ya Mas, apakah benar asing masuk ke emerging market itu tidak tahu bahwa di emerging market free float-nya, artinya free float itu memang investor retailnya itu memang sedikit porsinya. Kita jadi gini loh, kita tidak bisa mengatakan free float dinaikkan. Kalau basis investornya tetap kecil, free float dinaikkan tetap akan menghasilkan nomini lagi. Nomini itu artinya kan orang yang cuma dipakai namanya. Karena kan basis investornya memang kecil gitu. Nah, jadi artinya menurut saya sangat paham mereka ketika mereka dulu masuk. Dan saya dalam hal ini kan saya di 97 juga terlibat ketika saya masih di soal nomini ini soal lama Mas, soal jadi ibarat itu kalau di main bola tuh El Clasico gitu. Jadi tiap kita ada apa-apa ngeributin nomini, tapi nomini itu memang sesuatu yang melekat dalam struktur pasar kita. Dan menurut pemahaman saya asing tahu soal itu. Dan terus kemudian kalau otoritas kita juga lemah, asing tahu. Dan hitungan saya coba kita lihat berapa keuntungan Global Hedge Fund tahun 2025. Misalnya yang terkenal di sini, Bridgewater, Ray Dalio. Ray Dalio tahun 2025 keuntungannya 35%. 35%. 35. Dan yang dia dapatkan di bursa yang mapan, ya artinya mapan tuh yang free floatnya tinggi, penegakan hukumnya bagus kayak New York Stock Exchange dan US SEC, nggak banyak dia dapat. Dia dapat banyaknya dari Asia emerging market, walaupun tidak disebutkan Asianya yang mana. Artinya kalau misalnya dari 35% itu dia bisa dapat di Asia sekitar 30%. Artinya kan sebetulnya dia paham bahwa masuk ke emerging market untuk dapat gorengannya gitu. Baik. Jadi saya ingin mengatakan kita juga harus tegak kepala kita bahwa dalam koridor OJK sebagai otoritas, MSCI
benar informasinya, tapi MSCI dalam konstruksi hukum sebagai otoritas, ya otoritas harus memastikan Anda juga jangan main-main loh. Jadi kalau saya dalam posisi ini, artinya saatnya sekarang pemerintah mencari figur yang memang berani menghadapi siapapun gitu. Dalam artian gini loh, bahwa MSCI Anda benar, nggak ada yang salah. Apa yang Anda tuntut akan kita perbaiki, karena itu masalah kita, Mas. Masalah yang ada dalam diri kita, termasuk tentang stabilitas fiskal, terkait dengan nomini, kita akan selesaikan. Tapi kan kita juga berhak nanya, siapa saja klien hedge fund yang menggunakan informasi Anda? Iya. Kan kemudian OJK juga meminta kepada MSCI, siapa hedge fund yang pakai. Kemudian meminta kepada hedge fund yang bersangkutan, boleh nggak kita minta siapa saja nasabah orang-orang kaya atau family office di Indonesia yang jadi nasabah Anda. Jadi saya ingin mengatakan, jangan-jangan gitu, yang disebut dengan nomini yang diprotes itu, dia udah tahu dan juga nasabahnya gitu. Jadi menurut saya, kalau memang Pak Menkyu Ya, Pak sedang Purbaya. ingin membenahi ini, saya rasa kita lihat berikutnya, apakah figur yang dipilih adalah memang figur yang memang punya independensi terhadap penegakan hukum. Independensi terhadap penegakan hukum dan juga kemampuan litigasi dalam penanganan perkara. Itu sih Mas komentar. Mas Yanuar, ketika Pak Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa masih leluasanya penggoreng saham di Bursa Efek Indonesia, lalu juga akhirnya ada yang mundur di sini, berarti sebenarnya yang melanggar, yang harus ditegakkan aturannya itu sudah jelas di depan mata ya. Tinggal menunggu siapa yang berani saja, begitu? Ya, sekarang gini ya, saya ingin memberikan gambarannya. Misalnya saja ya, kita terkait dengan kan gini, dalam Undang-Undang Pasar Modal itu konstruksinya ya harus ada informasi yang mendukung sehingga harga itu terkoreksi. Kalau informasinya menyesatkan atau salah, berarti terjadi pidana terkait dengan penyesatan informasi. Tapi kalau informasinya benar, tapi ada orang yang mendahului informasi, dia udah lebih tahu akan informasi itu keluar sehingga dia membuat posisi mendahului informasi, itu masuk ke dalam insight perdagangan orang dalam, pasal 95, pasal 97. Tapi kemudian ketika harga yang dibentuk itu menciptakan manipulasi pasar, bahasa umumnya digoreng saham, berarti masuk ke pasal 91. Nah artinya kalau itu yang dibangun konstruksinya, kan harusnya yang sedang dilaporkan adalah apakah peristiwa-peristiwa ini, adakah pihak yang memenuhi unsur pasal 95 sampai 97? Adakah pembentukan harga yang memenuhi unsur pasal 91, 92? Jadi ukuran kredibilitasnya di situ. Kalau misalnya OJK dan BI udah memeriksa, di BI kan ada alert-alert ini. Alert ini kan harusnya kemudian diperiksa oleh OJK. Kan sekarang tinggal gelar perkara aja. Tapi ya saya jadi menangkapnya, gimana mau gelar perkara kalau nggak pernah diatasi ya. Jadi kalau kayak gitu sih, menurut saya ya wajar-wajar aja sebagai moral untuk tanggung jawab untuk mundur. Tapi saya juga ingin mengingatkan, jangan gini loh Mas, jangan kita itu sebetulnya teriak-teriak, oh karena mereka nggak ngatasin gorengan. Nanti yang ganti tukang goreng juga, tapi temennya gitu. Jadi artinya gini loh, jadi saya ingin kita fokus saja kalau kita memang ingin membenahi masalah ini. Baik. Ya, jadi Pak Menkyu, karena kan panselnya pasti nanti ketuanya Menteri Keuangan sesuai dengan aturan Undang-Undang Undang-Undang OJK. Ya, Baik. Saya ingin mengatakan pada Pak Menkyu, kalau Anda serius, Anda akan mencari figur yang punya kekuatan litigasi. Mohon maaf nih ke Pak Mahendra yang baru mundur. Ya. Menurut saya gitu ya, di OJK ini kelemahan terbesarnya di antara Dewan Komisioner, bukan di era Pak Mahendra saja. Sejak era pertama Mulyaman Hadad, kemudian Pak Wimbo, sekarang pada era Pak Mahendra, yang dicari itu terlampau orang-orang makro. Padahal OJK ini fungsinya mikro prudensial. Dan OJK ini diberikan kewenangan penegakan hukum. Artinya dari postur Dewan Komisioner yang harus dicari adalah sebetulnya orang-orang yang bisa melakukan litigasi perkara. Jadi maksud saya, kalau besok yang dicari, mohon maaf gitu ya, cuman karena faktor misalnya lu anak siapa, lu ponakan siapa, bukan nyindir yang sebelah nih gitu ya. Terus kemudian juga yang dipilih juga sebetulnya ya sama-sama aja tipikalnya cuman temen lu gitu. Ya menurut saya sih kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi seolah-olah teriak-teriak tapi kita juga sebetulnya cuma pengen ganti pemain. Jadi ya saya memberikan challenge. Jadi sekarang bolanya ada di pemerintah, ada di DPR, ada di pemerintah tentunya di pansel yang akan dibentuk presiden, dan biasanya presiden menunjuk ketua
ketuanya adalah Menteri Keuangan. Baik, Mas Yanuar, ini menantang Pak Purbaya serius dalam hal itu. ada yang menarik juga, Mas. Jadi kalau kita bicara soal pengelolaan saham investor ya, yang menarik Mas Yanuar, CEO Danantara, Roshan Roslani menyatakan, Danantara, Mas Yanuar dan pemirsa ya, ini membuka peluang untuk jadi pemegang saham BEI, Bursa Efek Indonesia, setelah proses demutualisasi bursa selesai. Kita simak dulu informasinya. Roshan yang juga Menteri Investasi Hilirisasi ini menegaskan langkah itu masih menunggu struktur dan tahapan demutualisasi yang tengah dipersiapkan pemerintah dan otoritas pasar modal. Namun Roshan sendiri belum merinci besaran porsi kepemilikan saham yang akan diambil Danantara apabila nantinya masuk sebagai pemegang saham BEI. Di sisi lain, peluang masuknya Danantara sebagai pemegang saham Bursa Efek Indonesia sejalan dengan rencana pemerintah dan OJK untuk mempercepat demutualisasi bursa saham. OJK sendiri menargetkan peraturan pemerintah terkait demutualisasi BEI terbit pada kuartal 1 2026 sebagai bagian dari reformasi pasar modal dan transparansi peningkatan transparansi. Banyak perusahaan BUMN kita ini yang sudah listing di publik, dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, hampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita. Jadi ya kita juga ingin mendorong agar bursa kita ini menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan kita Danantara tentunya dengan adanya program demutualisasi ini yang akan diakselerasi, kita juga tentunya terbuka dan banyak seperti baik di negara-negara lain, banyak beberapa firm lain juga menjadi bagian dari bursa itu. Baik, Mas Yanuar, apakah memang sudah waktunya Danantara untuk mengambil saham BEI atau mungkin ini sesuai prediksi atau di luar dugaan atau seperti apa, Mas Yanuar? Ini bisa dibaca ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang P2SK di tahun 2023. Jadi di Undang-Undang P2SK tahun 2023 itu ada konstruksi memang terkait dengan demutualisasi bursa. Ya. Nah, sekarang apa demutualisasi bursa? Bursa itu pemegang sahamnya mutual. Jadi mutual itu semua pemegang sahamnya itu dalam posisi sama. Mutualnya apa? Satu anggota bursa, satu perusahaan sekuritas, satu saham. Ya, jadi artinya pemegang saham adalah anggota bursanya. Nah, apa yang disebut dengan demutualisasi? Demutualisasi pertama kali, Mas, itu terjadi di tahun 98, itu adalah di Bursa Hong Kong. Karena waktu itu krisis Asia. Jadi kalau sekarang kita kaitkan bahwa demutualisasi terkait dengan respon dari emerging market untuk membuat bursanya lebih transparan, lebih segala macam, memang ada historicalnya. Historicalnya itu demutualisasi pertama kali dilakukan di Hong Kong Stock Exchange ketika pasca krisis moneter Asia. Kemudian demutualisasi dilakukan di Singapore Exchange. Ya. Nah, sekarang Hong Kong Stock Exchange dan Singapore Exchange, bagaimana mereka melakukan demutualisasi? Pertama gini, perlindungan investor retail. Ya, investor retail itu dia dilindungi oleh undang-undang pasar modal dimanapun sebagai pemegang saham minoritas. Misalnya dia ngerasa bahwa saya dijebak oleh gorengan yang kita bahas ini. Dia melaporkan kepada otoritasnya. Maka itu dia punya hak terhadap pemegang saham minoritas. Nah, dalam perjalanannya waktu Asia krisis itu dianggap respon otoritas, terutama respon bursa yang dalam posisi mutual tadi, itu tidak cukup baik gitu karena pemegang sahamnya juga adalah pemainnya. Nah, sehingga ada namanya restrukturisasi dengan demutualisasi, membuat pemegang saham itu jadi tidak mutual lagi. Jadi artinya ada pemegang saham lain yang juga misalnya bisa di atas 5%, bisa juga jadi pengendali dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong bursa Hong Kong dan bursa Singapura, itu dilepas sepenuhnya ke publik. Sama halnya dengan yang kita bahas MSCI. MSCI itu tadinya adalah divisi riset ekonomi di Morgan Stanley. Tapi karena kemudian orang mengatakan terjadi yang namanya konflik of interest antara Morgan Stanley sebagai pengelola fund dengan risetnya, maka Morgan Stanley waktu itu melepaskan MSCI menjadi perusahaan full publik. Jadi artinya pemegang sahamnya itu jadi
proses demutualnya itu termasuk juga Hong Kong Stock Exchange dan juga Singapore Exchange publik gitu. Walaupun nanti publik itu ada yang di atas 5%, di atas 7%. Nah, kelihatannya arahnya yang ingin dilakukan di Indonesia menggunakan mekanisme pemegang saham pengendali. Jadi tidak model menyerahkan kepada publik gitu. Jadi artinya bahwa Danantara masuk sebagai standing buyer ketika proses demutualisasi dilakukan di bursa dan dia mengambil porsi pengendalian. Nah, sekarang kita lihat, kalau Danantara ini mengambil posisi pengendalian, berarti pengembangan bursa terkait dengan mekanisme-mekanisme yang harus diperbaiki. Di Sindo ini bisa menjelaskan bahwa gorengan itu kalau mau diregulasi, diakomodasi, maka bursa itu harus mengembangkan yang namanya dealer system. Kalau kita sekarang broker system. Nah, dealer system itu menuntut investasi yang nggak murah, Mas, terkait dengan pengembangan teknologi, terkait dengan pengembangan struktur. Nah, alasan demutualisasi di Hong Kong Exchange dan Singapore Exchange terkait itu, investasi untuk membenahi adanya dealer system yang membutuhkan modal yang besar. Artinya, kalau itu yang dibaca, Danantara akan menjadi pengendali, memastikan dealer system terjadi, dan modalnya datangnya dari Danantara. Kan begitu. Jadi artinya fungsi negara sebagai pemegang saham. Nah, sekarang fungsi negara sebagai melindungi investor minoritas dan sebagainya tidak berubah. Tetap yang namanya demutualisasi nanti pun menuntut peran OJK yang memang seperti saya uraikan di depan tadi. Perannya dalam melakukan gelar-gelar perkara. Perannya dalam penegakan hukum. Jadi demutualisasi ini fokusnya lebih kepada penataan pasar. Merestrukturisasi pasar yang bisa mengakomodir yang namanya menggoreng itu menjadi sesuatu yang lebih teratur, dilakukan investasi pengembangan sistem, tapi terkait dengan independensi dan sebagainya itu aturan OJK. Karena kan ada kekhawatiran begini, apakah kalau misalnya dengan model yang nanti akan ditempuh Danantara menjadi pemegang saham pengendali, ya independen dong, jadi maunya pemerintah aja, kepentingan publiknya tidak tercapai. Ya menurut saya kalau itu yang terjadi, ya tuntutannya tetap sama. Jadi sekarang bursa yang sudah demutualisasi, Hong Kong Exchange maupun Singapore Exchange, tetap peran-peran independensinya ada di otoritasnya. Di otoritasnya. Jadi demutualisasi itu jangan dianggap bahwa dia tongkat Nabi Musa gitu. Demutualisasi itu adalah memperbaiki struktur. Kan misalnya begini, misalnya di bursa kita, kalau dibentuk dealer system, ada yang namanya broker yang menjadi dealer, ya, tukang goreng lah ya, tukang goreng yang memang diakomodir dalam sistem dealer, itu membutuhkan modal yang besar, membutuhkan transparansi yang besar. Dia sebagai pemegang saham menolaknya, itu kan karena sekarang posisi mutual. Kalau nanti dalam posisi setelah demutualisasi, pemegang saham pengendalinya Danantara, nggak ada cerita, pokoknya kita sebagai pemegang saham mau begitu. Kan begitu ya Mas, jadi artinya bahwa kendala-kendala konflik kepentingan pemegang saham yang tidak siap berubah, ya kan, dengan posisi yang sekarang mutual, nanti akan diganti dengan peran pemegang saham pengendali Danantara. Tapi saya ingin mengingatkan juga gitu, bahwa itu terkait dengan restrukturisasi pasarnya, bukan terkait dengan yang namanya penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum mau mutual, mau demutualisasi, isunya tetap sama, otoritas yang berdaya dan juga punya integritas. Mas Yanuar, satu lagi ya, ini menarik perbincangannya nih. Tadi kan berarti yang diutamakan sebenarnya adalah penegakan hukum ya Mas Yanuar ya, yang harus diutamakan begitu. Tapi saya mendapat informasi begini, bahwa Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah ya berupaya menyelamatkan IHSG, salah satunya adalah menaikkan limit investasi dana pensiun dan asuransi, di mana sebelumnya 8% kalau tidak salah, ya 8% dinaikkan menjadi 20%. Langkah ini solusi kah? Gini ya, saya ingin mengatakan Pak Presiden, ya, sebetulnya kita sekarang terpancing oleh permainan dalam kecemasan. Terpancing dalam permainan kecemasan? Ya artinya kan kita cemas gitu loh, cemas bahwa wah indeks turun, dan mungkin menurut saya sensitivitas terjadi karena kan ini dalam situasi memang risk profiling kita juga dalam posisi yang seperti dikatakan Presiden di World Economic Forum, kita nggak mungkin default surat utang. Itu kan artinya Presiden sendiri firm bahwa di hedge fund itu ada juga yang namanya
sebuah analisa yang mengatakan Indonesia bisa gagal bayar. Makanya Presiden menjawab itu. Nah, dengan sekarang turun kayak gini kan, Anda sebagai Presiden ya pasti merasa tercoreng lah ya. Jadi artinya kan bahwa ini juga bisa menyulut ke persoalan politik. Apalagi kita punya sejarah bahwa jatuhnya tahun 98 diawali hal-hal kayak gini. Menurut saya itu yang membuat beliau geram ya. Tapi mungkin beliau kemudian mendapatkan masukan, kalau kita dikerjain asing Pak gitu, udah Pak kita beli aja dengan kekuatan public trust fund kita. Trust fund kita tuh ada di mana? Ada di BPJS Ketenagakerjaan yang paling besar, dana jaminan sosial, ada di asuransi dana pensiun gitu ya. Nah, trust fund ini Mas, trust fund ini kan sebetulnya yang menjadi nasabahnya yang dalam sistem dealer yang saya sebutkan tadi. Jadi sistem dealer itu yang melakukan stabilisasi di bursa. Pertanyaannya, kita sekarang belum membangun sistem dealer, tapi kita sudah meningkatkan dari 8% sampai 20%. Menurut saya, Pak Presiden, Anda offside. Jadi artinya Anda offside, Anda mendapatkan masukan dari orang yang sebetulnya ngegoreng turun dan menggoreng naik ke atas pakai duitnya public trust. Jadi saya perlu katakan kepada Presiden, Presiden harus hati-hati. Kenapa? Saya ingin memberikan gambaran ke Pak Presiden. Ya. Korea Selatan tahun 98 kena krisis moneternya karena apa? Karena begitu 98 terjadi PHK yang besar. Mereka mau ngambil dana pensiunnya, mau ngambil dana PHK-nya, uangnya nggak ada, nyangkutnya di mana? Di saham yang digoreng jatuh. Saya ingin mengatakan Pak Presiden, dengan pola 1 tahun ini saja, ada 4 kali circuit breakers, 2 kali di Maret, 2 kali di Januari, itu menggunakan informasi yang valid, informasi yang memang benar menjadi masalah kita. Pak Presiden, dalam posisi kayak gini, kalau Anda meningkatkan 8% ke 20%, kemudian besok ada informasi apa lagi harganya jatuh, maka dana pensiun kita bisa dinaikkan lagi akan nyangkut. Kalau solvabilitasnya tidak terjadi, apa yang disebut dengan solvabilitas? Kalau dia nyangkut, tapi kemudian klaim tidak terjadi, nggak apa-apa mungkin. Tunggu lagi, balik lagi. Tapi Anda bisa bayangkan nggak apa yang terjadi di Korea Selatan 98? Begitu nyangkut, terjadi PHK yang besar, orang nggak bisa ngambil dana pensiunnya, terjadilah yang namanya gejolak kelas menengah kan? Baik. Jadi saya ingin mengatakan Pak Presiden, sebelum Anda membicarakan insentif ini, beresin dulu. Apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya, beresin dengan serius. Artinya penegakan hukum. Baik. Antara orang yang keluarkan informasi dengan pembentukan harga, apakah ada pihak yang terkait? Baik. Tegakkan hukum di situ. Kalau kita sudah yakin seperti itu, baru penataan pasar. Dan kita harus pastikan, apakah Pak Presiden yakin dengan daya beli kita yang turun, pekerja sektor informal yang tambah besar proporsinya dari sektor formal dari data BPS, apa Bapak yakin kita sebetulnya tidak sedang menggali masalah di depan kurva? Dengan sekarang kita minta masukin dananya ke situ, di depan kurva terjadi yang namanya PHK yang besar, nyangkut, timbul masalah baru. Jadi saya ingin memberikan gambaran, Anda harus mendapatkan sebagai Presiden, Anda harus mendapatkan informasi berimbang. Dari orang yang mengatakan insentif, dari orang yang mengatakan apa resikonya. Jadi jangan sampai Pak Presiden belum mendapatkan informasi yang cukup tentang resikonya. Ya, lewat Sindus coba mengutarakan. Mas Yanuar, saya mencatat beberapa yang disampaikan. Berarti yang pertama, paling pertama adalah penegakan hukum. Kemudian yang kedua, langkah itu boleh menjadi masukan, tapi juga jangan lupakan faktor resikonya harus menjadi pertimbangan matang ya. Mas Yanuar, terima kasih banyak ya sudah berbagi. Izin nanti kita bisa diskusi kembali ya. Selamat malam Mas Yanuar.